Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Mentoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-192. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, kedua prajurit muda itu terdiam. Sekali lagi mereka saling berpandangan. Coba katakan, apakah niatmu ketika kau pertama kali memasuki lapangan ini? Keduanya tidak segera menjawab. Apakah kalian hanya sekedar ingin mendapatkan lapangan pekerjaan supaya kalian tidak menjadi pengangguran? Hanya itu. Kini keduanya menggeleng. Tidak, Ki Lurah. Aku memasuki lapangan ini oleh suatu dorongan yang kuat. Katakanlah sifat dorongan itu supaya kau tidak mati kelaparan, atau supaya kau menjadi seorang yang ditakuti oleh tetangga-tetanggamu karena kau membawa senjata di lambung, atau supaya kau mudah untuk mendapatkan yang kau ingini karena kau prajurit, maka kau melamar gadis tetanggamu. Apabila gadis itu menolak, segera kau mengancamnya bahwa sekelompok kawan-kawanmu akan datang dan menangkap orang tua gadis itu. Begitu, atau kepentingan lain, supaya kau dapat mengambil kambing, kerbau, atau apa saja kepunyaan tetanggamu yang kau ingini karena kau prajurit. Tentu tidak, Ki Lurah, tentu tidak. Aku bukan seorang yang gila seperti itu. Seandainya ada seorang prajurit yang hanya didorong oleh nafsunya yang demikian, maka ia telah menodai Wiratamtama. Bagus, potong Lurah Wiratamtama. Lalu dorongan apa yang telah memaksamu masuk ke dalam lingkungan keprajuritan? Kedua prajurit itu mengerutkan keningnya. Aku tidak tahu, Ki. Tetapi keinginanku menjadi seorang prajurit demikian besarnya. Aku ingin karena aku melihat prajurit-prajurit yang lebih dahulu daripadaku. Mereka telah banyak sekali berbuat sesuatu untuk kepentingan orang banyak. Lurah Wiratamtama itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Bagus, bagus. Kau hanya tidak pandai mengatakan. Dorongan yang demikian itu lahir karena sifat-sifat kesatria yang ada di dalam dirimu. Kau ingin mengabdikan diri untuk kepentingan lingkunganmu, untuk kepentingan negara dan tanah tumpah darah. Ingat, menjadi seorang prajurit adalah menyerahkan diri dalam pengabdian. Ini adalah landasan pertama yang harus ada di dalam dada setiap prajurit. Kedua prajurit yang mendengarkan kata-kata Lurah Wiratamtama itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Memang mereka pun merasakan arti dari kata-kata itu, tetapi mereka tidak pandai untuk mengatakannya. Nah, Lurah Wiratamtama itu meneruskan. Bukankah dengan demikian, tugas seorang prajurit tidak hanya berkelahi, bertempur dan berperang, tidak setiap kali mencari persoalan supaya ada kerja yang dilakukannya? Kedua prajurit itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Banyak sekali yang harus dilakukan. Sambung Lurah itu pula. Apabila terjadi kerusuhan, kejahatan dan sebagainya, maka prajurit pun harus berbuat untuk melindungi rakyat yang lemah. Tetapi itu pun masih dapat disebut berkelahi atau bertempur. Yang lain misalnya, apabila ada bencana,
bencana alam atau bencana apapun, maka pengabdian prajurit harus ditunjukkannya juga masa-masa yang sulit, kekeringan air, atau malahan banjir. Iya, iya Ki Lurah. Kedua prajurit itu masih mengangguk-anggukkan kepalanya. Itu adalah kewajiban-kewajiban lahiriah yang tampak oleh mata kita, berkata Lurah Wiratamtama itu pula. Yang lebih penting dari itu adalah menanamkan keyakinan bahwa prajurit adalah pengabdian, maka semua tindak tanduk, bahkan angan-angannya pun akan selalu berlandaskan pada keyakinan itu. Pengabdian, bukan sebaliknya dari itu. Iya, iya Ki Lurah, berkata salah seorang prajurit itu. Sekarang aku tahu bagaimana mengatakannya, tetapi demikian itulah yang membersih di dalam dadaku sebelum aku memasuki prajurit. Sebelum memasuki dunia keprajuritan. Lalu sesudah itu maka keyakinanmu justru berubah. Tidak, tidak, bukan maksudku. Aku pun masih tetap memegang keyakinan itu. Bagus, Lurah Wiratamtama itu berdesis. Aku percaya kepada kalian. Nah, sebenarnya bahwa besok kalian akan turun ke Jati Anom, tetapi tidak seluruhnya. Sebagian dari kalian masih harus tetap berjaga-jaga di padepokan ini. Meskipun kemenangan kalian dapat disebut mutlak, tetapi otak dari padepokan ini ternyata dapat melepaskan diri. Kedua prajurit itu menarik nafas dalam-dalam. Siapakah yang akan tinggal di sini, Ki Lurah? Sepertiga dari seluruh pasukan akan tinggal di sini. Kedua prajurit itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Kalian akan menerima perintah nanti malam. Siapakah yang besok akan turun ke Jati Anom dan siapa yang tinggal? Tidak banyak bedanya. Yang tinggal di sini pun pasti akan mendapat bagian dari keramaian yang akan diselenggarakan di Jati Anom. Kalau tidak salah, maka ada 5 ekor lembu yang tersedia buat kalian di sini. Kedua prajurit itu tidak menjawab, tetapi kepala mereka terangguk-angguk kecil, dan lurah prajurit itu berkata pula, "Sepertiga dari kalian akan tinggal di sini, sepertiga di Jati Anom, dan sepertiga dari kalian diperkenankan untuk pulang ke rumah masing-masing untuk waktu-waktu tertentu. Demikian bergiliran, sehingga kalian pasti akan segera mendapat giliran pula. Perintah yang serupa akan diberikan juga kepada pasukan di Sangkal Putung. Sepertiga dari mereka akan bergiliran kembali ke rumah masing-masing untuk beristirahat." Kedua prajurit itu masih mengangguk-anggukkan kepalanya. "Nah, lakukanlah tugasmu baik-baik," berkata Lurah Wiratamtama itu kemudian. "Meskipun seolah-olah kalian sudah tidak berhadapan dengan bahaya, tetapi jangan lengah. Kalau datang waktunya kalian bertugas di regol padepokan ini, maka tugas itu harus kalian lakukan dengan baik. Suatu saat, kalian masih akan mendapat tugas yang cukup berat, membawa para tawanan ke Pajang." "Iya, Ki Lurah," jawab kedua prajurit itu hampir bersamaan. Lurah Wiratamtama itu pun segera meninggalkan gardu itu. Perlahan-lahan ia berjalan menyusur jalan padepokan untuk melihat gardu-gardu yang lain. Perlahan-lahan pula, maka malam pun turun menyelubungi lereng Gunung Merapi. Cahaya kemerah-merahan di puncak gunung itu pun semakin lama menjadi semakin pudar. Asapnya yang putih kemerahan mengepul seolah-olah ingin menggapai bintang yang mulai bermunculan satu demi satu. Beberapa buah obor mulai dipasang di gardu-gardu, di perapatan dan di jalan-jalan padepokan yang masih dianggap belum aman sama sekali. Dan malam pun menjadi semakin malam. Sehelai-sehelai kabut yang tipis mengalir menyentuh padepokan yang seakan-akan sedang lelap dalam tidur yang nyenyak.
padepokan itu terbangun ketika ayam jantan mulai berkokok bersaut-sautan. Dari ujung ke ujung terdengar betapa riuhnya menyongsong warna fajar yang membayang di ujung timur. Ketika fajar kemudian menjadi semakin terang dan semua prajurit telah menunaikan kewajiban masing-masing, maka mereka pun segera bersiap-siap untuk turun ke Jati Anom. Sepertiga dari mereka masih harus tinggal di padepokan itu, menjaga orang-orang Jipang dan Tambak Wedi yang terpaksa diperlakukan sebagai tawanan. Beberapa orang perwira akan tinggal pula di padepokan itu untuk menjaga setiap kemungkinan seandainya Ki Tambak Wedi, Si Danti dan Argojoyo datang kembali. Perintah akan segera disebarkan, berkata Untara kepada para perwira itu. Beberapa orang prajurit akan segera pergi ke Sangkal Putung. Sebagian akan pergi ke Prambanan dan Pangrantunan. Para prajurit di Prambanan harus mengawasi setiap gerakan yang mencurigakan. Apalagi apabila mereka melihat gerakan yang datang dari seberang hutan Mentauk. Dari Mentauk misalnya, apabila dendam Si Danti benar-benar tidak terkendali. Para perwira itu mengangguk-anggukkan kepala mereka. Mereka menyadari bahaya yang dapat timbul apabila Si Danti benar-benar datang membawa pasukan dari seberang hutan Mentauk. Tetapi kekuatan itu pasti sudah tidak akan sedahsyat apabila mereka bergabung dengan kekuatan sisa-sisa orang Jipang dan orang-orang Tambak Wedi. Untunglah bahwa kekuatan-kekuatan yang dapat membantunya di sini sudah tidak ada lagi. Desis salah seorang perwira. Iya, sahut Untara. Aku mempunyai perhitungan bahwa Si Danti tidak akan berani datang membawa pasukannya apabila perhitungannya masih jernih. Tetapi apabila Si Danti dan Ki Tambak Wedi itu sudah menjadi mata gelap, serta mereka berhasil menghasut Argopati, maka kemungkinan itu akan dapat terjadi. Iya, para perwira itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi apakah dengan demikian tidak berarti suatu pemberontakan yang terang-terangan melawan Pajang, yang akibatnya akan dapat membuat tanah perdikan Menoreh itu menjadi parah? Pemberontakan itu memang sudah dimulai dari Tambak Wedi ini, sahut Untara. Tetapi meskipun demikian, aku tidak yakin bahwa Argopati memiliki sifat-sifat seperti Tambak Wedi. Aku kira Argopati telah salah memilih guru buat putranya yang sebenarnya memiliki bekal yang kuat di dalam dirinya. Mungkin salah seorang perwira berkata, tetapi menilik sikap Argojoyo, maka Argopati pasti setidak-tidaknya memiliki sifat yang serupa. Mudah-mudahan tidak. Argopati bukan keturunan seorang pemberontak. Ia seorang yang baik, yang berjasa bagi Demak. Para perwira itu terdiam pula dan Untara meneruskan. Tetapi semua kemungkinan dapat terjadi. Kewajiban kita adalah siaga menghadapi setiap kemungkinan tanpa melepaskan kewaspadaan sama sekali. Sekali lagi para perwira itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Sejenak kemudian, maka sampailah saatnya pasukan Pajang yang berada di padepokan itu sebagian turun ke Jati Anom. Untara sendiri memimpin langsung pasukannya. Di antara pasukan yang turun ke Jati Anom itu, terdapat beberapa orang yang bukan prajurit-prajurit Wiratamtama. Di bagian depan, di sisi Untara sendiri berjalan Wuranto. Langkahnya yang lemah, serta kepalanya yang menunduk, membayangkan perasaannya yang belum tenang benar. Sekali-sekali ia menengadahkan wajahnya dan melihat batu-batu yang berserakan di sebelah menyebelah jalan yang dilaluinya. Namun kepala itu kemudian tunduk lagi. Kita pulang ke kampung halaman, desis Untara yang berjalan di sampingnya. Wuranto berpaling, jawabnya.
sesudah mengalami masa yang mengguncangkan hati. Untara tersenyum, katanya, pengalaman yang tidak akan dapat dilupakan. Tetapi pengalaman adalah pelajaran yang baik buat seseorang. Ia akan dapat menggurui kita di saat-saat mendatang, supaya kita menjadi lebih berhati-hati dan lebih cermat memperhitungkan keadaan dengan nalar. Wuranto tidak menjawab. Dianggukkannya kepalanya perlahan, tetapi kemudian ia bertanya, "Kau tidak berkuda?" Untara menggeleng. "Tidak." "Apakah sebagian dari kuda-kuda yang dibawa oleh para prajurit itu akan ditinggalkan di Padepokan Tambak Wedi?" "Iya, hanya sebagian saja yang aku bawa kembali ke Jati Anom. Di sini kuda-kuda itu diperlukan. Apabila terjadi sesuatu, maka beberapa orang harus dengan cepat menyampaikan kabar itu ke Jati Anom." Wuranto mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia sudah tidak bertanya lagi. Ketika ia memandang ke kejauhan, maka dilihatnya sebuah dataran yang lepas menghijau jauh di bawah kakinya itu. Hutan yang tidak terlampau lebat, kemudian tanah yang coklat kehijauan. Jati Anom. Pasukan itu pun menjalar menurut jalan kecil yang berkelok-kelok di sepanjang lereng Gunung Merapi, seperti seekor ular raksasa yang turun dari puncak gunung yang sedang terbakar. Di ujung Gunung Merapi itu pun sebenarnya sedang memerah seperti bara. Sinar matahari pagi telah mewarnai puncak Merapi itu dengan warna darah. Di pasukan belakang yang meluncur lambat, berjalan Agung Sedayu, Swandaru dan Sekar Mirah. Beberapa langkah di belakang mereka adalah Ki Tanumetir. Mereka seolah-olah terpisah dari pasukan Wiratamtama yang berjalan dalam barisan di hadapan mereka. Meskipun di lambung kedua anak-anak muda itu tergantung juga pedang, tetapi keduanya langsung dapat dibedakan dari para prajurit Wiratamtama itu. "Aku sebenarnya segera ingin pulang ke Sangkal Putung, Kakang," berkata Sekar Mirah kepada Swandaru. "Aku juga, Mirah. Sebenarnya aku gembira mendengar Kakang Agung Sedayu mengajak kita segera meninggalkan padepokan ini, apapun alasannya. Tetapi ternyata kita masih harus merayap di belakang barisan ini. Dan kita masih harus menunggu keramaian di Jati Anom berakhir. Apakah sebenarnya yang akan diadakan di dalam keramaian itu? Makan bersama atau wayang beber atau tayub?" Agung Sedayu menggelengkan kepalanya. "Aku pun tidak tahu, tetapi maksudnya adalah sekedar melepaskan ketegangan yang selama ini telah mencekam hati kita masing-masing." "Tetapi aku belum terlepas dari ketegangan itu sebelum aku bertemu dengan ibu dan ayahku," bantah Sekar Mirah. "Iya, aku tahu, Mirah. Tetapi ini adalah sekedar sopan santun untuk menunjukkan terima kasih kita. Maksud Kakang Untara adalah baik, supaya kita ikut bergembira di dalam keramaian itu. Kegembiraan yang pasti akan berkesan di hati kita, terutama kau, Mirah, setelah kau terlepas dari tangan iblis-iblis itu." Sekar Mirah tidak segera menjawab. Dipandanginya wajah kakaknya yang gemuk itu. Tetapi Swandaru itu sedang memandangi gerumbul-gerumbul liar di sebelah jalan yang sedang mereka lalui, bahkan seolah-olah tidak mendengar kata-kata Agung Sedayu. Tetapi baik Sekar Mirah maupun Swandaru itu bertanya di dalam hatinya, "Kenapa Kakang Agung Sedayu kemarin dulu malam itu menjadi seperti orang bingung dan hampir-hampir membawa kami ke Sangkal Putung?" Tetapi keduanya tidak mengucapkan pertanyaan itu. Keduanya menyimpannya di dalam hatinya. Pasukan Pajang itu berjalan semakin lama semakin menurun. Jalan menjadi semakin berkelok-kelok, menyusup di antara batu-batu besar yang menjorok, seolah-olah
menghadang di jalan yang akan mereka lalui. Perjalanan itu berlangsung dengan lancar. Tidak ada sesuatu yang menghalangi mereka, sehingga mereka pada saatnya sampai ke Jati Anom dengan selamat. Ki Demang Jati Anom menjadi sibuk menerima pasukan Pajang itu. Beberapa anak-anak muda menyambut pasukan itu dengan wajah berseri-seri, apalagi ketika mereka melihat Untara dan Wuranto. Maka tanpa menghiraukan tata barisan lagi langsung mereka mendapatkan mereka. "Kalian adalah anak-anak muda Jati Anom yang luar biasa," berkata mereka sambil mengguncang-guncang lengan Untara dan Wuranto. Untara sama sekali tidak ingin mengecewakan mereka, sehingga diserahkannya barisan Wira Tamtama Pajang itu kepada perwira bawahannya untuk mengaturnya. Sementara itu, ia melayani kawan-kawannya semasa kanak-kanak yang mengerumuninya bersama Wuranto. Kepada Wuranto, anak-anak muda itu berkata, "Maafkan kami, Wuranto. Kami tidak tahu apa yang sedang kau lakukan saat itu. Aku sangka kau terbujuk oleh orang-orang Tambak Wedi. Ternyata kau adalah seorang pahlawan bagi Jati Anom." Wuranto berdesah, tetapi ia tidak menjawab. Salah seorang dari anak muda Jati Anom itu berkata, "Kademangan ini telah dipersiapkan untuk menyambut kalian berdua, Untara dan Wuranto. Kalian berdua adalah anak-anak dari kademangan ini, dan kalian berdualah yang telah berhasil memusnahkan musuh kita itu." "Terima kasih." Untara mengangguk-anggukkan kepalanya. Sebagai seorang senopati, maka yang dilakukan itu adalah sebagian dari kewajibannya. Tetapi sekali lagi Untara tidak mau mengecewakan kawan-kawannya semasa kecil. Marilah, ajak anak-anak muda itu. Kami sudah menyediakan jamuan khusus buat kalian berdua di Kademangan." "Terima kasih," sahut Untara. "Aku akan berada di antara anak buahku." Mereka pun telah mendapat sambutan secukupnya. Tetapi kami, kawan-kawan bermain semasa kanak-kanak, ingin menyambutmu secara khusus sebelum sambutan resmi besok malam diadakan di pendopo Kademangan. "Terima kasih," jawab Untara dan Wuranto hampir bersamaan. "Jangan kecewakan kami." Untara akhirnya tidak dapat menolak lagi. Dilingkari oleh anak-anak muda Jati Anom, mereka berdua dibawa langsung ke gandok sebelah timur Kademangan. Ketika mereka masuk ke dalamnya, maka mereka pun segera tertegun. Ternyata di gandok itu telah tersedia makanan yang berlimpah-limpah, nasi putih, beberapa buah ingkung ayam, dan lauk pauk beraneka rupa. "Kamilah yang memasaknya," berkata salah seorang anak muda Jati Anom. "Kau?" bertanya Untara. "Maksudku, anak-anak muda dan gadis-gadis, kami masak khusus untuk kalian berdua, sedang perempuan-perempuan yang lain masak untuk para prajurit." Dada Untara menjadi berdebar-debar. Sambutan itu tidak disangka-sangkanya, apalagi Wuranto. Terasa kerongkongannya justru menjadi kering. "Mungkin masakan ini tidak seenak masakan yang disuguhkan bagi para prajurit. Tetapi aku kira inilah yang paling kami banggakan. Ini adalah ungkapan dari kegembiraan dan terima kasih kami, karena kalian berdua telah membebaskan kami dari ketakutan." "Bukan kami berdua, bukan aku dan Wuranto," sahut Untara. "Tetapi seluruh pasukan yang ada di sini, bahkan seluruh rakyat di Jati Anom." "Apa yang telah kami lakukan selain mengungsi?" bertanya salah seorang anak muda itu. "Kalian telah mengungsi. Kalian tidak bersedia membantu orang-orang Sidanti dan orang-orang Sonokeling.
Itu adalah bantuan yang besar sekali bagi kami. Ah, desis salah seorang dari mereka. Pujian itu berlebih-lebihan. Tetapi baiklah, kami senang mendengarnya. Sekarang marilah, makanlah. Kalian pasti sedang lapar dan haus. Untara menarik nafas dalam-dalam, dipandang Nyinya Wuranto. Katanya, kita tidak dapat menolak Wuranto. Sentuhan-sentuhan di dada Wuranto masih terasa mendebarkan jantungnya. Perlahan-lahan ia menganggukkan kepalanya. Iya, kita tidak dapat menolak. Mereka pun kemudian duduk di antara anak-anak muda itu. Terdengar di sana-sini suara mereka tertawa. Sementara itu, para prajurit pun telah ditempatkan di tempat yang telah disediakan. Pendopo, Gandok yang sebelah, dan beberapa rumah di sekitar Kademangan itu. Tetapi karena kesibukan masing-masing, maka baik Untara maupun perwira yang diserahinya tidak ingat lagi bahwa di antara mereka terdapat Kitanu Metir, Agung Sedayu, Swandaru, dan Sekar Mirah. Sehingga dengan demikian ketika para prajurit telah mendapat tempatnya masing-masing, maka Kitanu Metir, kedua muridnya, dan Sekar Mirah itu masih berada di halaman Kademangan. Sejenak mereka berdiri termangu-mangu. Prajurit-prajurit Pajang yang berada di halaman itu semakin lama menjadi semakin tipis karena masing-masing segera pergi ke pondok yang telah disediakan untuk beristirahat. "Kemanakah kita pergi?" bertanya Sekar Mirah kepada kakaknya. Swandaru tidak menjawab, tetapi ia berpaling memandangi Agung Sedayu. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam, namun ia pun tidak segera dapat menjawab pertanyaan itu. Karena Swandaru dan Agung Sedayu tidak menjawab, maka Sekar Mirah berkata pula, "Apakah kita memang tidak masuk hitungan, Kakang?" "Ah, Kitanu Metirlah yang menyahut. Jangan berpikir begitu, Ngger. Suasana di Kademangan ini masih berada dalam keadaan perang, sehingga semua perhatian tercurah kepada para prajurit dan kelengkapannya. Tetapi aku yakin bahwa mereka sama sekali tidak bermaksud apa-apa terhadap kita. Ini adalah suatu kekhilafan yang tidak disengaja saja." Sekar Mirah mengerutkan keningnya. Perlahan-lahan ia berdesis, "Dan kita harus berdiri saja di sini menunggu seseorang mempersilahkan kita." Kitanu Metir tidak segera menjawab. Ditebarkannya pandangan matanya berkeliling. Ia melihat beberapa orang perwira sibuk mengurus para prajurit itu, serta beberapa pemimpin Kademangan mengatur tempat dan perlengkapannya. "Marilah, kita duduk di gardu itu sebentar. Di sini semakin lama menjadi semakin panas." Sekar Mirah menggelengkan kepalanya. "Aku akan tetap berdiri di sini sampai seseorang mempersilahkan aku." Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. "Jangan, Mirah. Kau akan kepanasan. Sebaiknya kita duduk sebentar di gardu itu. Aku dapat mengurus apa yang harus kita lakukan. Aku akan mencari Kakang Untara." "Tidak perlu, Kakang. Kita tamu di sini. Kita tidak perlu mencari orang untuk mempersilahkan kita. Kalau kita tetap di sini dan tetap tidak seorang pun yang mempersilahkan kita, maka lebih baik kita kembali hari ini ke Sangkal Putung. Ayahku pun seorang Demang, seperti pemimpin tertinggi Kademangan ini." Kitanu Metir mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya perlahan-lahan dan hati-hati, "Angger Sekar Mirah, jangan merajuk. Suasana peperangan
adalah seperti ini. Kedatangan Angger Agung Sedayu di Sangkal Putuk juga disambut dengan perang tanding. Hal-hal serupa ini memang sering terjadi dan kitalah yang harus menyesuaikan diri. Tetapi sama sekali bukan permintaan kita untuk datang minta perlindungan ke Jati Anom. Kehadiran kita di sini sama sekali bukan atas kehendak kita sendiri. Iya, Angger benar. Tetapi sebaiknya kita juga dapat mengerti. Kitanu Metir itu berhenti sejenak. Dan bukankah Angger Agung Sedayu di sini sama sekali bukan tamu? Ia adalah salah seorang dari tuan rumah. Angger Agung Sedayu dapat mempersilahkan kita setidak-tidaknya singgah sebentar di rumahnya. Oh, Agung Sedayu seolah-olah tersadar dari angan-angannya. Baiklah, marilah aku persilahkan Kiai dan Adi Swandaru serta Sekar Mirah untuk singgah di rumah. Swandaru berdiri saja seperti patung. Hatinya memang dibingungkan oleh keadaan di sekitarnya. Ia dapat mengerti keterangan Kitanu Metir, tetapi ia merasa seperti yang dirasakan oleh adiknya. Sesaat mereka menjadi termangu-mangu. Sekar Mirah sama sekali tidak beringsut dari tempatnya di samping pagar halaman Kademangan di bawah sebatang pohon nyur. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.